Pemirsa Tribuners, selamat sore dimanapun Anda berada. Saat ini kami sedang berada di Jalan Ahmad Yani atau di pos ex kantor Bupati Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di depan ini terlihat mobil aparat Satpol PP. Di lokasi ini tepat berada di depan penjagaan Satpol PP Kabupaten Sinjai, dan baru saja aparat Satpol PP mengamankan pasangan warga yang bukan muhrim di dalam salah satu kamar kos di Kabupaten Sinjai. Dan saat ini masih tengah berlangsung proses pemeriksaan dari petugas. Masih dilakukan sore balik. Ya, sementara masih dilakukan interogasi. Daripada jelas kamu di berita. Proses interogasi dari petugas, dan saat ini sejumlah pasangan yang sudah diamankan oleh petugas Satpol PP dalam kurun waktu 1 bulan lebih ini, dan termasuk salah satunya adalah dari oknum dokter di Kabupaten Sinjai. Sejumlah mahasiswa yang sudah diamankan selama 1 bulan lebih itu, dan oleh pihak MUI Kabupaten Sinjai juga telah melakukan sorotan terhadap banyaknya aksi-aksi perbuatan aksi asusila atau mesum di sejumlah rumah kos dan tempat penginapan di Kabupaten Sinjai akhir-akhir ini. Dan pihak pemerintah di Kabupaten Sinjai telah tegas dengan melakukan upaya razia setiap waktu, dan khususnya di daerah tempat penginapan dan daerah tempat publik di Kabupaten Sinjai. Saya reporter Tribun Timur langsung dari Kabupaten Sinjai, Samsul Bahri melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saat ini kita berada di Kabupaten Bantaeng, Tribuners, dan di depan kita ini adalah Yunika. Iya, Pak. Tribuners tahu bahwa Yunika ini adalah pegawai Alfamart yang viral karena telah menyelamatkan, bisa dikatakan menyelamatkan orang dari penipuan dan berhasil bertemu dengan Baim Wong. Ya. Yunika, apa kabar Yunika? Baik, Kak. Ya, bisa diceritakan Yunika, kok bagaimana sih ceritanya waktu ada indikasi penipuan itu, kita tahu, oh penipuan kayaknya ini. Kan itu hari tanggal 21, hari Selasa. Dia itu datang sama bapaknya. Bapaknya itu sekitar jam 10 pagi. Bawa dia pakai headset. Kan waktu itu saya tanya, waktu sesudah kejadian toh, dia alasannya dia disuruh bawa headset, pakai jilbab sama tas. Alasannya supaya itu headset supaya dia arahkan kalau lagi cerita di pada saat ngasir, ya.
Dia tuh dikasih kode sekitar 10 transaksi lebih lah, kurang lebih segitu. Dia disuruh transaksi di Alfamart. Perkiraannya dia kalau dia disuruh transaksi begitu, dia yang dikasih uang. Padahal kalau kita transaksi di Alfamart itu setiap transaksi ya kalau jumlahnya keluar kita yang bayar, konsumen ya. Tapi kan kita SOP-nya di Alfamart itu kalau jumlahnya keluar harus terima uang dulu, baru bisa ditransaksi. Itu hari saya curiga kalau bahwasanya itu penipuan, karena saya lihat banyak sekali, kenapa ini banyak sekali kode. Jadi saya koordinasi sama teman saya jangan ditransaksikan, bilang jaringannya error atau apa. Jadi pada saat itu dia sudah mau pulang, tapi saya tanya, tapi saya pancing lagi kembali untuk mau ditransaksi ulang nggak. Tapi kayak ragu cerita karena diawasi lewat telepon. Lewat headset ya. Iya. Jadi saya itu. tanya kembali, bilang, jadi bapaknya meyakinkan, tanya saja. Jadi bilang ini dari giveaway dari Mbak Im Wong. Ya, jadi aku bilang, jadi saya tanya, aku bilang ini bukan giveaway atau bagaimana segala macamnya. Kita kalau transaksi ini pakai kode itu kita yang bayar. Itu penipuan, tapi masih tidak percaya, tapi saya yakinkan terus bahwasanya itu penipuan. Dalam satu kode itu sekitar 1 juta lebih dalam satu transaksinya. 1 juta? Iya. Karena dia itu semacam pesanan online, Kak. Kalau dia bayar itu pesanannya bakalan sukses di sana, tapi atas nama itu si korban begitu, Kak. Iya. Jadi ini Yunika sempat bicara sama orang yang penipu itu, dan Yunika sempat itu viral videonya. Itu diupload oleh Yunika sendiri ya, di akun TikTok. Di akun pribadi di TikTok. Kemarin ketemu Baimong dibawa kemana saja Yunika? Ke Makassar. Ke Makassar Iya, jalan-jalan. bermalam 1 hari di Makassar, baru balik ke Bantaeng. Kemana saja waktu di Makassar? Ke Mall Panakukang, diajak makan, jalan-jalan, baru kembali ke hotel. Oh, hotel mana? Novotel. Oh, Novotel. Novotel. Ya. Bagaimana sosok Baim Wong ini di mata? Sangat luar biasa, orangnya dermawan. Pokoknya the best lah, nggak pilih-pilih orang. Dia nggak di depan kamera pun dia luar biasa sekali orangnya. Biasa kan ada artis atau apakah dia tuh di belakang kamera atau di depan kamera itu kayak bagaimana, tapi kalau di belakang kamera dia sama saja, luar biasa sama orang. Ada pesan tidak dari Baimon Yunika yang mungkin berkesan sampai sekarang? Pesan dari Baimon untuk Kak Baim yang sangat luar biasa, terima kasih. Sampai sekarang saya tidak menyangka bahwasanya bisa bertemu langsung, apalagi bisa membantu perekonomian saya waktu itu yang sudah lama bertahun-tahun saya pendam. Alhamdulillah sejak ada Kak Baim semuanya beban saya hilang. Berapa diberikan sama Baim? Alhamdulillah dapat 50 juta. Itulah tadi Tribuners wawancara kita dengan Yunika di Bantaeng. Dan
Baik Bapak Ibu, peletakan batu pertama ini akan diawali oleh Ketua Ikatan Motor Indonesia Sulawesi Selatan. Kami persilahkan Bapak untuk melakukan peletakan batu pertama. Pengalaman memang. Batunya tahu bos. Apa nih batu bos? Ya. Wah. 2 tahun kan? Terlatih memang. Selanjutnya kepada Wali Kota Palopo disilahkan. Selanjutnya kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan disilahkan. Ya, tambah batunya. Mantap. Jangan di sirkuit. Luar biasa. Selanjutnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palopo disilahkan. Mana Pak Kadis? Mantap pakai jari. Selanjutnya Dandim 1403 Palopo disilahkan. Jadimu. Selanjutnya kepada Wakil Ketua DPRD Kota Palopo disilahkan. Di lahan sirkuit Batu tersebut seluas kurang lebih 9 hektar taraf nasional.
Dilanjutkan foto bersama. Terima kasih dan dengan hormat disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan sambutan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI kepada Bapak Haji Rusdi Mase Mapasesu. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati orang tua kita semua, Bapak Wali Kota Palopo, Bapak Kakak Haji Muhammad Ibas Amir. Saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, ada Rahmat Kasim, ini dari Dapil Lu Raya. Saya hormati Forkopimda Kota Palopo atau yang mewakili yang sempat hadir pada hari ini. Saya hormati para pejabat dari pemerintah Kota Palopo yang sempat hadir pada hari ini. Saya hormati seluruh undangan Bapak Ibu sekalian, kelompok tani, para teman-teman dari Partai Nasdem yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka acara reses di Kota Palopo. Olehnya itu suatu kebanggaan buat saya, buat Partai Nasdem. Di kabupaten saya pun yang pernah saya jadi bupati 10 tahun tidak dibuka ruang untuk seperti ini. Tapi di Kota Palopo saya dibukakan ruang selebar-lebarnya. Artinya kehadiran saya di Palopo tentu ada respon dari masyarakat, dari pemerintah, sehingga ini bisa terjadi. Buktinya, walaupun masyarakat Palopo tidak mengenal baik saya, tetapi waktu pemilu saya pemenang di Kota Palopo. Artinya, apa yang saya sampaikan di mana-mana, di saat saya kampanye, di saat saya bersosialisasi, di saat saya mencalonkan diri saya sebagai anggota DPR RI, bahwa kita pilih saya, alhamdulillah. Tidak pilih saya, Assalamualaikum, selamat siang Tribuners. Saat ini saya berada di area TPI Wotu atau Pelabuhan Wotu. Saat ini saya ngabar langsung lomba balap-balap, lomba balap-balap atau jenis perahu tradisional, jenis balap-balap. Ini kalau kita lihat sudah
Lomba bala-bala ini diikuti oleh puluhan peserta. Pesertanya berasal dari Kabupaten Lu Timur, ada dari Gorontalo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Wajo. Rencananya turnamen balap yang dilaksanakan oleh Hikmis Lutim ini berlangsung sampai hari Rabu. Nah, kita lihat ini babak penyisihan. Ada 2 race dan ada 3 peserta sekaligus yang berlomba. Adapun total hadiah dari lomba bala-bala ini totalnya puluhan juta ya. Nah, ini kita lihat peserta yang saat ini tengah memimpin balapan, jauh meninggalkan lawannya yang masih berada di belakang. Woi, terbalik di sana. Wow, Tribuners. Salah seorang peserta perahunya terbalik. Perahu, waduh. Sana dekat perahu. Tadi perahunya terbalik pas tikungan, Tribuners. Dan pesertanya masih mengapung di sana menggunakan pelampung. Nah, ini ya panitia menggunakan perahu karet dari BPBD Lu Timur sudah datang untuk membantu peserta yang terjatuh tadi. Nah, kalau kita lihat, nah, itu ada tim SAR yang tengah mengevakuasi peserta lomba balap-balap yang terbalik. Semoga saja pesertanya tidak apa-apa ya, Tribuners.
sana masih sudah ada beberapa kapal. Oh, ini kayaknya peserta. Oke, kita cek tadi peserta yang terjatuh, yang perahunya terbalik tadi. Nah, ini sudah dibawa oleh tim SAR. Nah, ini semoga saja peserta yang tidak apa-apa. Terima kasih. Tapi sayang perahunya sudah tidak bisa diselamatkan karena sudah tenggelam beserta mesinnya. Lomba balap-balap ini dihadiri sekitar ratusan masyarakat yang memadati TPU itu yang ada di sebelah sana. Sayangnya kalau kita bergerak ke sana jaringannya kurang stabil. Oke, nah di sana ada rekan peserta yang masih mencari perahu yang terbalik, Tribuners. Sayang tidak terlalu jelas. Nah, di sana ada 1, 2, 3, 4 orang yang tengah membantu mencari perahu salah seorang peserta yang terbalik tadi dan tenggelam. Perahunya, bukan orangnya ya. Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Desa Bungeng, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, di mana di desa ini telah menyelenggarakan kegiatan proses vaksinasi massal yang dilakukan oleh Puskesmas Togo-Togo bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara yang ada di Jeneponto serta dengan Kapolsek Batang. Nah, seperti ini kegiatan vaksinasi yang ada di Desa Bungeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada masyarakat Desa Bungeng, khususnya Dusun Tagalelang yang sudah menyetor kartu vaksin dan yang mau divaksin dosis 2 agar merapat ke rumahnya almarhum Ajlato sekarang juga. Sekali lagi disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Bumi, khususnya Dusun Tagalelang yang sudah menyetor kartu vaksin dosis 2 agar merapat ke rumahnya almarhum Ajlato. Sekali lagi disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Bumi, khususnya Dusun Tagalelang yang sudah menyetor kartu vaksinnya untuk dosis kedua agar merapat ke rumahnya almarhum Ajlato sekarang juga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih
Bagaimana setelah pertama baru kita rasa? Tidak boleh, tidak kakak. Semangat. Halo, selamat siang Tribuner. Saat ini sedang berlangsung perayaan Hari Ibu yang dilakukan Persatuan Istri Anggota DPRD Kabupaten Wajo. Saat ini sedang berlangsung lomba karaoke. Saat ini sedang menyanyi anggota DPRD Wajo dari Komisi 1 Andi Uleha bersama dengan suaminya. Bahagia cintaku takkan jauh darimu, cintaku menyatu kasihmu, cintaku cintamu seakan pudar, untuk selamanya. Akan naik ini. Bukan segala bukan
biasa Mas Agang dengan Pak Krisdayanti cerita masa lalu. Iya, oke, sekarang kita menuju ke unsur pimpinan. Iya, pimpinan dengan judul lagu Andaikan Kau Dapat Kembali. Begitu ya? Duet. Duet. Oh, tidak ada. Selanjutnya Wakil satu Cik Hwa Cik Hwa. Iya, solo dulu. Solo dulu. Solo. rangkaian acara peringatan Hari Ibu yang digelar oleh Persatuan Istri Anggota DPRD ini, selain menampilkan lomba karaoke, juga telah dilakukan tadi lomba memasak nasi goreng. Komisi 2 dulu. Oh, Komisi 2. Satu. Ya, oke, silakan Komisi 2. Masuk lagi ya. Jadi itu mah genrenya itu mah gitar, jadi itu mah nasi goreng, itu mah. Iya. Itu sejuara lo dia nih. Lo tuh perjuangannya mereka ada yang lagi. Selanjutnya dari perwakilan dari Komisi 2, Bapak Asti Jayalati bersama dengan istrinya. Itu si Macah. Ada sejuara ya. Saking tidak ada yang ini kesian. Oh, jangan ada dusta di antara kita. Ini tuh. Ini tuh. Pangkat Pembina golongan 2 4A Jabatan Lama. Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita berada di acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi pertama lingkup pemerintah Kota Parepare. Nah, sekarang ini di depan kita sedang ada pembacaan para pejabat tinggi yang bakal dilantik kemudian. 20004 pangkat Pembina tingkat 1 golongan 2 4B Jabatan Lama Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Parepare. Jabatan baru Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Eselon 2B Wali Kota Parepare Taufan Pawe Cakti Nada Tarani. Selesai. Persiapan pelantikan pada yang akan dilantik beserta. Nah, ya, ini jadi teman-teman sedikit informasi bahwa ada 5 pejabat tinggi yang bakal dilantik hari ini. Seperti yang kita saksikan di depan. Kepada Wali Kota Parepare, disilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Ya, jadi ini prosesi pelantikan. Pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama oleh Wali Kota Parepare.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Senin tanggal 27 bulan Desember tahun 2021, saya Wali Kota Parepare dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkup pemerintah Kota Parepare. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Penandatanganan naskah berita acara pelantikan. Bukan mah. Ada kaki. Nah ini Bapak Prasetyo Catur, Dinas Perdagangan Kota Parepare. Ya, ini sekarang sedang dalam proses penandatanganan bagi pejabat tinggi eselon 1 di Kota Parepare. Ini prosesi penandatanganannya. Nah, teman-teman, kita lihat pelantikan dan penandatanganan berjalan dengan hikmat dan penuh keteduhan. Nah, sekarang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Parepare. Dekat begitu tetap bagus tuh. Astagfirullahaladzim. Bukan 20 juta.
Ya, inilah penyerahan alat bantuan barista yang diserahkan oleh Bupati Jeneponto ke pelatihan anggota barista yang ada di Jeneponto. Baik Tribuners, selamat pagi kembali bersama saya jurnalis Tribun.com Cindy Aminah. Saat ini saya sedang berada di Tribun Karebosi, Jalan Tribun Karebosi, Kota Makassar. Dan saat ini Tribuners sangat banyak warga Kota Makassar yang mengikuti seleksi komputer CAT ya, untuk mengikuti perekrutan tenaga honorer alias laskar pelayan publik berintegritas Kota Makassar. Jadi ratusan warga memadati Tribun Karebosi ini. Oh ya teman-teman, sebelumnya mereka sementara menunggu giliran untuk mengikuti tes. Jadi ada 900 lebih peserta yang mengikuti seleksi ini, dan ini dibagi menjadi 2 sesi ya. Jadi masing-masing 400 lebih satu sesi, dan ini tadi sudah ada 1 sesi yang selesai dan ini sudah menuju sesi kedua. Nah, kita lihat bagaimana antusiasme masyarakat untuk mengikuti seleksi dan menjadi tenaga honorer Pemkot Makassar, dan mereka akan menjadi tenaga laskar pelayan publik berintegritas Pemkot Makassar. Kalau ada yang tidak mau Android sebagainya, dibantu.
Jadi ada ratusan warga yang mengantri mulai dari bawah sana sampai ke ini untuk mendapat giliran melakukan atau mengikuti seleksi honorer Pemkot Makassar. Nah, Tribuners, sekedar informasi, sebenarnya Pemkot Makassar membuka 3.000 lowongan untuk honorer atau tenaga Laskar Pelangi pada tahun ini. Hanya saja yang berhasil mendaftar, yang bisa mendaftar hanya 900 orang lebih, dan itulah yang diseleksi pada hari ini di Tribun Karebosi, Kota Makassar. Nah, seperti yang kalian lihat, ini sudah ada peserta yang bersiap-siap untuk menjalani tes. Mereka tentu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, kemudian berpakaian rapih dan diajak, dan tempat duduk diatur berjarak. Dan seleksi ini hanya menggunakan handphone masing-masing peserta karena Badan Kepegawaian BKPSDM atau BKD, Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Makassar, menyediakan aplikasi khusus untuk pelaksanaan tes ini. Jadi ada aplikasinya yang bisa diunduh oleh masing-masing calon Laskar Pelangi, dan itulah nanti yang akan mereka isi melalui aplikasi tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan. Dan untuk soalnya sendiri berjumlah 40-50 soal. Kemudian jenis-jenisnya ada tes kepribadian, kemudian terkait wawasan umum, pengetahuan umum ya, dan tentunya terkait program-program pemerintah Kota Makassar, utamanya terkait Makassar Recover. Jadi mereka diuji seperti sejauh apa sih pengetahuan mereka terkait program-program Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto. Jadi orang-orang baru ini yang diseleksi hari ini akan bersaing dengan 12.000 tenaga kontrak atau tenaga honorer Pemkot Makassar yang sudah ada. Jadi 12.000 jumlah tenaga honorer di Makassar juga sudah diseleksi pada pekan lalu. Mulai dari honorer yang berdasarkan SK Wali Kota, SKPD maupun camat. Jadi mereka akan memperebutkan 10.000 posisi tenaga kontrak atau Laskar Pelangi di Pemkot Makassar. Artinya bisa jadi orang-orang lama atau honorer lama tersingkirkan karena ada penambahan pendaftar baru sebanyak 900 lebih, dan juga ada pengurangan kuota honorer pada tahun ini, yakni hanya 10.000 orang. Jadi sekitar 2.000, hampir 3.000-an lah nanti yang akan tersisihkan melalui tes Laskar Pelangi ini. Mau wawancara sampai kapan? Mau wawancara sampai kapan? Sudah nih? Beginilah suasananya Tribuners. Mereka memang sangat antusias, dan ini harus ini ya, tidak boleh menggunakan iPhone. Makanya harus smartphone biasa, Tribuners Android. Oke. Baik Tribuners, sekian laporan dari saya. Terima kasih telah menonton live Facebook ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat narkoba menghancurkan bangsa dan masyarakat kita. Rakyat pun dituntut mengambil langkah sekecil apapun untuk membantu menyerang kejahatan narkoba yang secara perlahan menggerogoti bangsa Indonesia. Pemerintah dan masyarakat akhirnya sadar bahwa kejahatan ini adalah bentuk perang modern yang tengah digencarkan oleh siapapun yang berniat menguasai Indonesia tanpa mengotori tangannya sendiri. Untuk menghadapi ancaman ini, semua harus bersatu, khususnya aparat penegak hukum yang terang-terangan dibekali senjata untuk melindungi bangsa dan negara. Tidak boleh ada lagi ego sektoral demi kepentingan terlihat berjasa di mata masyarakat,
karena aparat penegak hukum memiliki kewajiban melindungi rakyat. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga negara yang memiliki kewajiban penuh dalam penanganan permasalahan narkoba di Indonesia, menjadi garda terdepan dalam memutuskan langkah dan kebijakan yang diambil guna mengatasi peredaran gelap narkoba dan menekan laju angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Dalam mengatasi permasalahan narkoba diperlukan strategi khusus, yaitu keseimbangan penanganan antara supply reduction dan demand reduction atau permintaan dan penawaran permintaan. Supply reduction bertujuan memutus mata rantai, memutus mata rantai pemasok narkoba mulai dari produsen sampai pada jaringan pengedarnya, jaringan di bawah. Sedangkan demand reduction adalah memutus mata rantai para pengguna narkoba, orang yang menggunakan produksi. Pada pendekatan supply reduction, BNN Kota Palopo telah melakukan penindakan terhadap segala bentuk kejahatan narkotika periode Januari sampai Desember 2021 dan dari target 4 LKN. Jadi 1 tahun ini saya sudah sampaikan pada beberapa press release kemarin kepada rekan-rekan yang hadir. Tahun 2021 kami diberikan target 4 LKN. Ini memang cukup sedikit. BNN Kota Palopo berhasil mengungkap 6 LKN. Berarti ada over 2 LKN. Dan diamankan 9 orang tersangka, 6 berkas perkara telah dilimpahkan ke JPU dan sudah P21. Nah, atas kerjasama JPU kami mengaturkan terima kasih, karena ini juga koordinasi terus kami gencarkan dengan kejaksaan dan semuanya respon baik, termasuk dari Polres. Ya, itu juga semuanya berjalan dengan baik. Dan 3 dalam proses pemberkasan dari 6 LKN tersebut, 1 diantaranya merupakan jaringan yang dikendalikan dalam lapas. Yang kemarin kita press release. Nah, ini kita sudah tidak lanjuti, kita sudah ke Makassar, di Bolangi, itu sudah kita BAP. Ini sementara kita tidak lanjuti lagi. Dan 6 kasus yang berhasil diungkap BNN Kota Palopo dalam kegiatan narkoba, barang bukti yang disita adalah sebagai berikut. Sabu sebanyak 58,9343 gram, tembakau gorila 3,89 gram, motor 3 unit, HP 9 unit. Selain melakukan pemberantasan peran gelap narkoba, perkembangan narkotika jenis baru yang menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemerintah. Pasalnya dari 951 narkotika jenis baru atau new psikoaktif substance yang dilaporkan oleh 110 negara dan teritorial sudah beredar di dunia, kerap menjadi modus operandi jaringan sindikat narkoba untuk penyelundupan narkoba dalam bentuk lain dan efek yang bahkan lebih dahsyat dari narkoba. Kemudian demand reduction, dalam pendekatan demand reduction, langkah-langkah preventif ditempuh sebagai upaya untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam hal menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba menyasar kaum muda, anak-anak, remaja, pelajar, dan mahasiswa yang merupakan target pasar jaringan sindikat narkoba. Kegiatan unggulan dan prioritas di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di tahun 2021. Ini akan saya bacakan. Yang pertama, pembentukan remaja teman sebaya sebanyak 10 orang remaja. Itu diambil dari beberapa sekolah. Kemudian yang kedua, pendampingan dan program ketahanan keluarga anti narkoba sebanyak 5 keluarga. Advokasi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya pembangunan desa, kelurahan di 2 kelurahan yaitu Penggoli dan Penjalai. Itu kita sudah laksanakan dengan pemerintah kota. Saya kira rekan-rekan juga sudah dengar dan melihat sendiri. Keempat, penyuluhan informasi dan edukasi melalui penyuluhan
media luar ruang, siaran TV lokal, media sosial sebanyak 452 sebaran informasi dengan melibatkan 94.640 orang dari berbagai kalangan, baik kelompok masyarakat umum, pekerja maupun pelajar. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat kepada 21 lembaga, 5 instansi pemerintah, 4 kelompok masyarakat, 7 lingkungan swasta, dan 5 lingkungan pendidikan. Bentuk pemberdayaan masyarakat adalah pembentukan penggiat anti narkoba pelaksanaan tes urin sebanyak 100 RAN P4GN tahun 2020 pada pemerintah daerah Kota Palopo yang melibatkan seluruh OPD pada pemerintah daerah Kota Palopo. Pendampingan program implementasi Impres tadi pada pembentukan kelurahan bersinar di 2 kelurahan percontohan, yaitu Tenggoli dan kelurahan. Rehabilitasi narkoba hasil dari penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polres dan BNN. Kita melayani di sini 4 Polres dan semuanya ke sini untuk dilaksanakan asesmen. Kalau memenuhi syarat asesmen, ada persyaratan. Kemudian saya bacakan saja beberapa data dukung yang perlu rekan-rekan ketahui. Untuk seksi pemberantasan saya kira sudah tadi 6 LKN, tersangkanya, jumlah tersangka dan barang bukti sudah tadi. Kemudian seksi P2M, pertama advokasi, sasaran advokasi keluarga anti narkoba di lingkungan kelurahan itu telah dilaksanakan. Jumlah audiens untuk kelurahan anti narkoba 10 orang dan jumlah audiens untuk keluarga anti narkoba 2 kelurahan 30 orang. Kemudian diseminasi informasi media cetak, media luar ruang 4, jumlah paket 4, jumlah sebaran informasi ada 26.000. Media TV lokal 4 kegiatan, jumlah sebaran informasi 18.461, branding sarana publik 6, jumlah sebaran informasi 43.000, jumlahnya 87.460. Kemudian diseminasi informasi konvensional dan online. Jenis kegiatan penyuluhan tatap muka, jumlah kegiatan 39. Mungkin rekan-rekan jarang meliput, kita laksanakan selama setahun. Bisa di sini. Nanti kalau kamu nanya-nanya, beliau ini yang ahlinya masalah P2M. Dia bisa ya boleh. Ya. Kemudian website bnnkotapalopo.org proses.com. Ini kecil sekali. Ya, nama atas juga. Aku tak kacamata saya tadi. Gak usah ya. Masih muda deh. Ya. 200 jumlah kegiatan 221. Jumlah audiens 1039. Kemudian ketiga Instagram, jumlah kegiatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Saat ini kita sedang berada di salah satu pasar yang ada di Kabupaten Bulukumba. Ini namanya Pasar Cekeng Tribuners, Pasar Cekeng Kasuara. Jadi Pasar Cekeng Kasuara ini terletak di Jalan Abdul Aziz, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Tribuners. Jadi Dinas Perdagangan Kabupaten Bulukumba ini melakukan inspeksi mendadak alias sidak untuk
mengecek harga kebutuhan pokok Tribuners menjelang tahun baru 2022 mendatang. Selain itu mereka juga mengecek mengenai produk-produk yang tanggal kadaluarsanya, tanggal kadaluarsa produk-produk seperti yang kita lihat di depan layar Anda saat ini, Tribuners. Kita lihat Tribuners lebih dalam. Artinya kalau ada expired kita panen nanti Jadi kalau tempe tahu tuh, ya perkirakan itu tempe, perkiraan itu namanya mau habis. Biasa jual kita. Biasa beli di sini. Biasa beli di sini. Saya beli di sini. Iya. Sayurnya. Kalau di sini kan dia sampai malam. Malam. Tapi tidak ada jadi ditemukan di sini yang kayak kadaluarsa. Kalau selama saya selalu beli enggak pernah. Siap. Baik Tribuners, kita lanjut lagi melihat pedagang lain Tribuners. Tadi adalah salah satu pedagang di kemarin semua dibuka. Pasar Cekeng Bulukumba. Jadi kita lihat lagi Tribuners. Ya, dari Dinas Perdagangan. Iya. Jadi Tribuners, selain barang kadaluarsa ini juga literan juga ini ikut menjadi perhatian dari Dinas Perdagangan Tribuners. Jadi mereka juga memperhatikan literannya Tribuners. Ini. Jadi literan juga ikut diperiksa Tribuners.
kenaikannya hampir 80% dibanding harga sebelumnya. Apa saja ini yang naik harganya? Khususnya itu cabai Cabai rawit, cabai besar, cabai keriting. Dulu semuanya. sebelumnya harga berapa aja nih yang Sebelumnya itu cabai kecil cuma harga 15 atau 20 ribuan, sekarang bisa sampai 80 ribu per kilo? per kilo. Oh, per kilo ya. Sama dengan cabai besar itu sebelumnya 10-15 ribu, sekarang bisa sampai 40 ribu Per kilo ya. Selain cabai apa lagi nih yang menaikkan harganya? Kalau bawang merah sebenarnya naik, cuman tidak sampai 10%, masih normal, masih standar. Harga berapa itu? Kalau sebelumnya 20 ribu, sekarang bisa sampai 25 ribu. Mungkin berpengaruh kalau hujan kan, Iya. hujan sama pengiriman barang. Itu pengaruhnya ya, karena hujan juga ya. Iya, selain hujan biasanya juga stok barang tuh, kalau pemakaian dari luar, pengiriman barang itu yang biasa stok barang di pasar kurang, makanya sampai di sini tuh agak mahal kalau ada pengiriman. Ini Mbak, sayuran ini dari mana Mbak? Beberapa ada dari Malino, ada juga dari Enrekang, kayak bawang ini kan Enrekang. Biasa Bima, cuman kalau lagi banyak bawang itu Enrekang atau Pantai. Iya. Kalau misalnya harga kembali normal itu setelah akhir tahun ya, berapa hari setelah akhir tahun itu? Biasanya setelah akhir tahun dia masih mahal. Masih mahal deh. Penyebabnya itu kan hujan. Oh iya. Biasanya normal itu 3 atau bulan 4. Oh. Cuman dikembalikan lagi kalau misalkan stok barang banyak, ya murah. Tapi kalau misalkan kayak begini kan memang hujan, ya itu yang biasa menyebabkan cabai mahal. Oh.
Ya, halo Tribuners. Selamat siang, Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja edisi Sabtu 24 Desember 2021. Dan pada siang ini kami akan menyajikan informasi menarik dan berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik, berita pertama datang dari kota Parepare di mana jelang Natal dan Tahun Baru 2022 orang masuk ke Sulawesi Selatan lewat Pelabuhan Nusantara Parepare. 3 kapal dari Kalimantan turunkan 2022 penumpang di Pelabuhan Nusantara, Jalan Andi Cami, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Jumat 24 Desember 2021 siang. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP merupakan puncak arus mudik. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita saat ini akan terhubung langsung bersama dengan reporter Muhammad Yaumil langsung dari Parepare. Halo, selamat siang rekan Yaumil. Selamat siang rekan Kinan. Ya baik, bisa Anda jelaskan bagaimana intensitas penumpang saat puncak mudik Natal dan Tahun Baru khususnya di Pelabuhan Nusantara Parepare? Ya, baik. Menurut Kapten Syahrun Aziz, pihaknya mengatakan bahwa memang tanggal 24 Jumat kemarin dikatakan bahwa puncak arus mudik sebanyak 2022 penumpang masuk ke Sulawesi Selatan. Nah, hal ini meningkat daripada tahun kemarin karena selain pengetatan juga tapi tetap apa ya? Ya, tetap menjaga prokes dan ada pelonggaran dalam aktivitas pelayaran. Baik. Selanjutnya, menghadapi puncak mudik, seperti apa persiapan dari pihak pelabuhan sendiri, rekan Yaumil? Ya, baik. Terima kasih rekan Kinan. Pihak SOP sendiri sudah menyiapkan posko pelayanan bagi setiap penumpang yang masuk melalui Pelabuhan Nusantara Parepare. Nah, posko pelayanan ini bisa melayani penumpang-penumpang yang jika ada masalah bisa melapor ke posko tersebut. Nah, selain itu, posko itu juga berguna untuk melayani para penumpang yang kiranya tidak memenuhi syarat dalam pelabuhan. Baik. Ya, baik. Bagaimana untuk protokol kesehatan yang diterapkan di Pelabuhan Nusantara di Kota Parepare, rekan Yaumil? Ya, untuk protokol kesehatan sendiri ada pengetatan ketika ingin masuk ke pelabuhan. Yang lebih tepatnya itu di pintu gerbang pelabuhan, setiap penumpang harus dimintai dimintai surat vaksin antigen dan juga memperlihatkan barcode dari aplikasi Peduli Lindungi. Ya baik, sampai saat ini berapa jumlah penumpang dari Pelabuhan Nusantara Parepare dan dari pelabuhan mana saja? Silahkan rekan Yaumil. Ya, adapun kapal yang bersandar di Pelabuhan Nusantara ini yakni dari Pelabuhan Samarinda, Nunukan dan Balikpapan. Nah, sejauh ini sudah ada sekitar 10.000 penumpang atau orang yang masuk di Pelabuhan Parepare, seperti itu. Ya, baik rekan Yaumil, atas informasi yang telah Anda sampaikan, selanjutnya Tribuners kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun bersama dengan reporter Tribun Timur kepada Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP, Kapten Syahrun Aziz. Berikut kutipannya. Ya, berarti diperkirakan hari ini puncak ya? Hari ini adalah puncak arus mudik Nataru. Dari KSOP sendiri apa yang dilakukan Pak? Jadi memang kami setiap hari, setiap kedatangan maupun keberangkatan kapal itu kita pengetatan untuk calon penumpang yang berangkat dan yang akan turun. Teman-teman media tadi bisa melihat teman-teman di petugas di lapangan
bekerja sama ini tim Posko Nataru Pelabuhan Parepare. Untuk persyaratan Pak, apa-apa saja Pak saat ini yang masih menjadi syarat Pak untuk Jadi ini ya, jadi begini, ini kapal tiba. Kapal tiba itu dari kesehatan pelabuhan itu memeriksa syarat perjalanan, yaitu antigen yang sudah divalidasi. Tadi setiap penumpang yang akan keluar dimintai antigen, kemudian dia barcode peduli lindungi. Nah, untuk berapa kapal Pak hari ini yang masuk? Hari ini ada 4 kapal. Tadi pagi ya ada KM Ciguntang, kemudian ada KM Aditya, Thalia, sama Lambelu ini baru sandar. Itu rata-rata dari Kalimantan, yang Lambelu dari Makassar tadi mau ke Kalimantan. Total penumpang Pak katanya? Total penumpang yang turun 1.800 lebih, hampir 10.000 ya yang turun. Yang rata-rata dari Kalimantan ke Parepare, sedangkan yang berangkat itu 5.000 lebih, 5.320. Untuk hari ini saja itu Pak? Ya, sampai tadi malam ya. Untuk hari ini, nanti sore baru kita. Oh iya. Bagaimana Pak? Katanya ada prosedur penurunan dari kapal Pak. Katanya harus bergantian atau bagaimana itu? Bagaimana? Coba jelaskan Pak. Prosedur ini, prosedur yang untuk penumpang yang turun. Mencegah COVID ya? Ya, jadi itu yang diperketat itu prokes ya, prokes. Tadi teman-teman berteriak di lapangan supaya semua pakai masker, jaga jarak, ya, tidak ada kerumunan di atas dermaga. Kemudian calon penumpang yang mau keluar di pintu keluar itu diperiksa dokumen perjalanan. Oh iya, gimana? Oke. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP, Bapak Kapten Sahrun Aziz. Dan terima kasih rekan Yaumil atas laporan Anda langsung dari Kota Parepare, dan selamat bertugas. Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan program Live Report on the Spot edisi Senin 27 Desember 2021. Dan tentu saja siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Ya, berita pertama datang dari Kota Palopo, di mana BNN Palopo ungkap 6 kasus di tahun 2021. Sepanjang tahun 2021, Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Palopo, Sulawesi Selatan mengungkap 6 laporan kasus narkotika LKN. Pelaku yang ditangkap rata-rata adalah pengedar narkoba, yakni jenis sabu-sabu dan jenis tembakau gorila. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter dari Palopo, ada rekan Arwin. Halo, selamat siang rekan Arwin. Ya, selamat siang rekan Kinan dan Tribuners. Ya, bisa Anda jelaskan dari seluruh kasus yang diungkap, ada berapa banyak tersangka dan berapa banyak barang bukti yang didapatkan? Ya, terima kasih rekan Kinan. Jadi pada hari Senin 27 Desember 2021 pagi tadi, Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Palopo, Sulawesi Selatan baru saja merilis hasil tangkapan atau hasil pengungkapan sepanjang tahun 2021 ini. Jadi di tahun 2021 ini BNN melaporkan ada 6 kasus laporan kasus narkotika yang berhasil diungkap. Kepala BNN Kota Palopo, AKBP Ustim Pangarian, mengatakan dari 6 LKN itu, dari tangkapan ini mencapai target atau melebihi target, ya, yang mana target BNN yaitu ada 4 LKN di tahun 2021 ini. Nah, dari 6 LKN atau laporan kasus narkotika ini, ada 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kemudian dari 6 kasus tersebut
ada 58,9 gram sabu-sabu yang diamankan dan ada 3,8 gram tembakau gorila yang turut diamankan beserta barang bukti lainnya seperti 9 unit handphone dan 3 unit sepeda motor. Begitu rekan. Baik. Ya, baik. Apakah jumlah pengungkapan sudah sesuai dengan target yang akan dicapai ke depannya? Ya, jumlah pengungkapan di tahun 2021 ini melebihi target yang ditetapkan kepada BNN Kota Palopo, yakni hanya 4 laporan atau 4 LKN dan pencapaiannya ada 6, jadi melebihi target dari yang ditetapkan. Begitu rekan. Ya, baik. Bagaimana selanjutnya untuk perbandingan tangkapan di tahun 2021 dan tahun sebelumnya? Apakah lebih besar atau lebih kecil dibanding dengan tahun 2021 ini? Kalau untuk perbandingannya, jumlah kasus pengungkapan di tahun 2021 sedikit lebih besar, yaitu 6 kasus, sementara di tahun 2020 itu 5 kasus. Namun jumlah barang bukti dan tersangka yang diamankan di tahun 2020 itu lebih besar dibanding di tahun 2021 ini. Yang mana di tahun 2021 ada 173 gram sabu-sabu yang diamankan sebagai barang bukti dan juga ada 10 orang yang ditetapkan tersangka pada saat itu. Sementara di tahun 2021 ini untuk barang bukti itu lebih kecil, yakni hanya 58 gram sabu-sabu dan 3 gram lebih tembakau gorila. Sementara ada 9 orang tersangka yang diamankan. Begitu. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Kepala BNN Palopo, AKBP Ustim Pangarian. Berikut liputannya. BNN Kota Palopo telah melakukan penindakan terhadap segala bentuk kejahatan narkotika periode Januari sampai Desember 2021 dan dari target 4 LKN. Jadi 1 tahun ini saya sudah sampaikan pada beberapa press release kemarin kepada rekan-rekan yang hadir. Tahun 2021 kami diberikan target 4 LKN. Ini memang cukup sedikit. BNN Kota Palopo berhasil mengungkap 6 LKN. Berarti ada over 2 LKN. Dan diamankan 9 orang tersangka, 6 berkas perkara telah dilimpahkan ke JPU dan sudah P21. Nah, atas kerjasama JPU kami. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kepala BNN Kota Palopo, dan terima kasih rekan Arwin yang melaporkan langsung dari Kota Palopo, dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita melangkah ke informasi selanjutnya di mana sebuah kapal terbakar di kawasan Dermaga Apung, Anjungan Pantelosari, Kota Makassar. Seusai jeda berikut. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot, dan tentu saja masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari Kota Makassar, di mana sebuah kapal terbakar di kawasan Dermaga Apung, Anjungan Pantelosari, Kota Makassar, tepat pada Senin 27 Desember 2021 dini hari. Kapal itu diketahui milik Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, diberi nama kapal motor KM Banawa 28, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Dan yang mendapatkan informasi itu pun mengarahkan 5 armadanya ke lokasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung langsung bersama dengan rekan Muslimin Emba yang sudah berada di lokasi. Halo, selamat siang rekan Muslimin. Ya, Kinan. Ya,
Baik, bisa Anda jelaskan sebenarnya seperti apa kronologi kejadian tersebut? Ya, baik Kinan dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwasanya sekitar pukul 4.55 WITA ataupun jelang subuh itu terjadi kebakaran di sebuah kapal yang sandar di Dermaga Apung, Junjungan Pantai Losari, Kota Makassar. Kebakaran itu diduga dipicu adanya ledakan dari mesin genset ataupun penghasil daya listrik yang ada di kapal tersebut. Setelah suara ledakan itu disusullah kobaran api yang kemudian menghanguskan bagian belakang di atas lambung kapal. Kinan. Ya, baik rekan Emba. Selanjutnya ada berapa damkar yang dikerahkan untuk memadamkan api? Ya, untuk armada damkar yang dikerahkan ke lokasi untuk proses pemadaman itu sekitar 5 unit dengan estimasi waktu pemadaman itu kurang lebih 1 jam. Jadi api berhasil dipadamkan sekitar pukul 5.00 WITA begitu, ataupun 1 jam setelah informasi kebakaran ini dan terjadi begitu. Kinan. Selanjutnya bisa Anda jelaskan juga bagaimana kondisi terkini kapal tersebut? Ya, untuk kondisi terkini di bangkai kapal tersebut, pantauan saya tadi di lokasi itu bangkai kapal masih berada di lokasi. Beberapa yang terbakar tampak di bagian belakang itu di atas lambung hangus hingga ke depan bagian kemudi. Terus beberapa alat elektronik seperti AC ataupun genset itu juga terbakar di lokasi. Kinan. Ya, baik rekan Emba atas informasi yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Bapak Sultan selaku Danton Damkar Kota Makassar. Berikut liputannya. Soal kebakaran kapal. Seperti apa itu? Ya, untuk kronologis kejadian kebakaran KM Banawa 28, laporan masuk pada pukul 4.30, jadi setengah 5 dini hari subuh. Itu kita dapat laporan dari penghuni kapal tersebut. Jadi itu kapal ada orangnya yang jaga di situ. Itu kebetulan untuk KM Banawa 28 itu milik Dinas Perhubungan Provinsi. Kalau dugaan sementara Pak? Dugaan sementara tadi penyampaiannya mereka katanya genset yang meledak. Berarti sempat ada ledakan begitu Pak? Iya, untuk ledakan awalnya kita tidak dengar, tapi ketika sampai di lokasi ledakan kedua terjadi, itu pengaruh bahan bakar di genset itu. Nah, kalau untuk yang apakah ada korban luka-luka Pak? Kalau untuk korban, alhamdulillah tidak ada, selamat semua. Ada berapa ABK yang di atas kapal itu Pak? Yang penyampaian tadi ada sekitar 2 orang. 2 orang ABK. Ya. Ini kapal ini pada saat sandar Pak atau bagaimana? Sudah lama sandar? Iya, untuk KM Banawa 28 memang sandar. Sudah lama sandar di situ Pak? Gantian katanya tadi sering sandar di situ. Biasanya nih KM Banawa ini Pak, dia melakukan operasi apa dia di Dinas Perhubungan? Kebetulan kemarin pada saat isolasi apung, salah satu ini kapal KM Banawa kan ada 2, saya lihat itu 2 Banawa 28, 27 kemarin dipergunakan untuk pengangkutan pasien COVID-19. Ya. Terus kalau untuk bangkai-bangkai kapal sendiri Pak? Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Danton Damkar Kota Makassar. Dan terima kasih rekan Muslimin Emba untuk laporan yang telah Anda sampaikan langsung dari Kota Makassar. Dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, selanjutnya tetap di Live Report on the Spot seusai jeda berikut.
Ya, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya di mana datang dari Kabupaten Enrekang, di mana Polres Enrekang tetapkan 6 pemain PS Nenema Lomo tersangka pengeroyokan terhadap wasit. Kepolisian Resort Polres Enrekang telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap wasit dalam laga putaran 6 besar Liga 3 Sulawesi Selatan 2021 di Stadion Bumi Masenrempulo, Enrekang. Keenam pelaku tersebut merupakan para pemain dari tim PS Nenema Lomo Sidrap. Penetapan tersangka tersebut sesuai hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Polres Enrekang pada Sabtu 25 Desember 2021. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita akan terhubung bersama dengan rekan Muhammad Aziz Albar. Halo, selamat siang rekan Aziz Albar. Ya, siang Kinan. Ya, bisa Anda jelaskan sebenarnya alasan penetapan tersangka terhadap 6 pemain PS Nenema Lomo? Iya, Tribuners, jadi pada saat hari Minggu kemarin, Kepolisian Resort Enrekang telah menetapkan 6 tersangka kasus pengeroyokan terhadap wasit dalam lanjutan putaran 6 besar Liga 3 Sulsel 2021, di mana 6 pemain yang telah ditetapkan tersebut adalah pemain dari PS Nenema Lomo Sidrap. Ke-6 pelaku ini ditetapkan tersangka berdasarkan hasil laporan dan hasil visum yang dilakukan oleh saksi korban yang merupakan wasit yang mungkin jalannya pertandingan saat itu, ya ini wasit asal gua, ya ini Romi Daeng Rewa, di mana yang bersangkutan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dan setelah berdasarkan fakta yang ada, kepolisian melakukan penyelidikan dan melakukan gelar perkara hingga memeriksa 10 orang saksi, termasuk official tim, pemain, dan perangkat pertandingan. Akhirnya ditetapkan 6 orang tersangka berdasarkan hasil rekaman video yang beredar baik dari supporter maupun juga yang dihimpun oleh tim dari PSSI dan juga panitia pelaksana. Sehingga Kepolisian Resort Enrekang menetapkan 6 tersangka pelaku pemukulan dan pengeroyokan terhadap wasit yang mengakibatkan wasit Romi Daeng Rewa dilarikan ke rumah sakit Enrekang. Seperti itu, Kinan. Ya, apa sanksi dari PSSI terhadap pelaku? Iya, berdasarkan hasil wawancara kami kemarin dengan Sekretaris Aspo PSSI Sulsel, Ahmad Japri, beliau mengatakan bahwa 6 pelaku ini terancam akan diberikan sanksi yang berat dari federasi, dan sanksi yang berat yang dimaksud ini adalah sanksi berupa hukuman larangan bermain sepak bola di kancah nasional selama maksimal seumur hidup. Dan ini rencananya sanksi ini baru akan diterbitkan langsung oleh Komdis PSSI. Namun Ahmad Zabri menjanjikan bahwa sanksi itu adalah mutlak sesuai dengan karena tidak adanya ruang bagi kekerasan dalam sepak bola di tanah air. Ahmad Japri juga menegaskan bahwa selain sanksi bagi pemain, nantinya pihaknya akan melakukan penelusuran juga apakah ada peluang akan diberikannya sanksi kepada klub PS Nenema Lomo Kabupaten Sidrap atas tindakan tidak terpuji yang dilakukannya terhadap wasit yang mungkin jalannya pertandingan. Seperti itu, Kinan. Ya, selanjutnya ancaman hukuman bagi para pelaku itu seperti apa, rekan Uwais? Ya, jadi berdasarkan hasil wawancara kami dengan Kapolres Enrekang AKBP Andi Sinjaya, beliau mengatakan bahwa untuk ancaman hukuman para pelaku ini akan dijerat dengan pasal 170 KUHP atau subsidiar pasal 351 dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari 6 tersangka yang telah ditangkap oleh Kepolisian Resort, 6 tersangka yang telah ditetapkan tersangka, 2 diantaranya telah ditahan, yakni pemain bernama Muhammad Arham dan juga Ilham Selango. Kemudian ada 4 pemain yang saat ini masih dalam proses pengejaran, yakni Sapwan, kemudian Muhammad Samdan, dan juga ada Al-Asari, serta pemain bernama Ilham. Seperti itu, Kinan. Ya, baik rekan Muhammad Aziz Albar atas informasi yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung bersama dengan Kapolres Enrekang AKBP Dr. Andi Sinjaya. Berikut liputannya. Selamat sore, saya Kapolres Enrekang AKBP Dr. Andi Sinjaya didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Enrekang. Ingin menyampaikan perkembangan kasus penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh pemain sepak bola PS Nenema Lomo Sidrap kepada wasit pertandingan.
Hal ini sebagaimana laporan dari saudara Romi selaku korban pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, di mana terjadi penganiayaan bersama-sama yang dilakukan oleh pemain, dan kami telah memeriksa 10 orang terdiri dari korban sendiri, perangkat pertandingan, pemain, dan juga dari unsur PSSI. Adapun bukti-bukti yang telah kami kumpulkan yaitu berupa visum, rekaman video, dan juga sepatu yang digunakan oleh pelaku atau pemain dalam hal ini, ada juga baju yang digunakan oleh wasit. Dan dari perkara ini telah kami lakukan gelar perkara kemarin tanggal 25, dan telah kami tetapkan sebanyak 6 orang tersangka, yaitu saudara Ilham Selano, Muhammad Arman, di mana 2 orang ini telah kami lakukan penahanan, dan tersangka lainnya adalah saudara Ilham, saudara Safwan, dan saudara Muhammad Sandan, serta saudara Alasari. Hal ini kami tetapkan berdasarkan pasal 170 subsidiar 351 KUHP dengan ancaman sanksi 6 tahun 7 bulan. Kami menghimbau kepada seluruh pihak agar dapat bekerja sama mengikuti prosedur hukum yang berlaku, dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat dan elemen dalam pertandingan Liga 3 ini agar hal ini tidak terulang. Hal ini dapat mencederai persepak bolaan kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kapolres Nrekang AKBP Bapak Dr. Andi Sinjaya. Dan selanjutnya kita akan melangkah ke informasi berikutnya seusai jeda berikut. Ya, baik, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya di mana datang dari Kabupaten Baru. Tiram bakar khas Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan banyak diminati oleh penikmat kuliner. Di mana salah satu kuliner tradisional ini tak sedikit masyarakat Baru ataupun dari luar Baru yang datang untuk memanjakan lidahnya dengan tiram bakar khas Baru ini. Selain rasanya yang nikmat, tiram bakar ini tentunya sangat menyehatkan karena banyak mengandung gizi dan tanpa bahan pengawet. Nah, untuk bisa menikmati tiram bakar ini, Anda bisa mengunjungi Kampung Lajari, Kelurahan Copo, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung langsung bersama dengan rekan Darullah dari Kabupaten Baru. Baik, halo, selamat siang rekan Darullah. Iya, siang Mbak Kenan. Ya, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi kuliner tiram bakar di Baru sampai saat ini? Iya, Mbak Kenan dan Tribuners, diinformasikan bahwasanya kuliner tradisional khas Kabupaten Baru yaitu tiram bakar saat ini menjadi sasaran atau menjadi pusat kunjungan pecinta kuliner tradisional tiram bakar. Jadi banyak warga yang berkunjung, baik itu warga setempat, warga Kabupaten Baru, dan maupun warga-warga dari kabupaten tetangga seperti Kabupaten Pakep, Parepare, Pindrang, dan Sidrap. Menurut informasi yang sempat dihimpun di bombar.com, kebanyakan pengunjung yang datang untuk menikmati tiram bakar ini yaitu warga-warga dari kabupaten tetangga. Ya, Kinan. Ya, selanjutnya rekan Darullah, bagaimana akses menuju ke lokasi kuliner tiram bakar yang berada di Baru? Ya, untuk saat ini akses menuju kuliner tiram bakar Kabupaten Baru ini bisa ditempuh menggunakan mobil ataupun motor, dan kondisi jalannya pun cukup bagus dan beraspal. Kemudian
jaraknya sendiri dari kota Kabupaten Baru yaitu sekitar 1,6 km dengan jarak tempuh 5 menit. Jadi kuliner tiram bakar ini dekat dari Kota Baru. Kemudian jarak dari Kota Parepare sendiri yaitu sekitar 56 km dengan jarak tempuh sekitar 1 jam. Begitupun dengan jarak dari Kota Makassar yaitu sekitar 99 km yang biasa ditempuh selama 2 jam. Ya, Kinan. Ya, baik rekan Darullah. Untuk pertanyaan selanjutnya sebenarnya sampai saat ini juga kira-kira berapa harga tiram bakar per porsinya? Ya, untuk harga tiram bakar per porsinya yaitu dalam satu porsi itu berukuran basket itu sekitar 25.000. Dengan satu basket tersebut bisa dinikmati oleh 3 sampai 4 atau 2 orang. Jadi per basketnya itu bisa dinikmati oleh 2 orang sampai 4 orang. Karena kalau cuma sendiri biasa tidak kuat untuk habiskan satu basket itu karena cukup banyak ya. Kemudian tiram bakar ini dipernikmat lagi dengan cocolan cobek lombok biji yang diperasi dengan jeruk nipis, kemudian ditambah lagi dengan cecak mangga yang kita kenal itu cecak mangga atau mangga yang diiris-iris perhalus, kemudian dicampurkan ke tiram bakar tersebut dan disantap dengan nasi. Nah, tentu dengan sajian itu sangat memanjakan lidah pengunjung dan menggugah selera. Iya, Kinan. Ya, baik rekan Darullah atas informasi yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan salah satu pengunjung yaitu Bapak Cokas. Berikut liputannya. Dari pengunjung sendiri nih bagaimana ini kesan tiram bakar ini? Ya, bisa sedikit dijelaskan. Ya, terima kasih. Kami dari masyarakat Baru sangat apresiasi masyarakat yang ada di sini, ya, di mana membuat satu tempat wisata kuliner, wisata kuliner tiram bakar. Tiram bakar ya. Ya, alhamdulillah tadi saya sudah coba, alhamdulillah sangat punya khas tersendiri. Iya, ya. Adalah makanan khas Kabupaten Baru yang mana setiap Sabtu Minggu banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal bahkan dari luar untuk makan tiram bakar ya. Jadi selain rasanya yang menggugah selera juga banyak mengandung vitamin ya. Ya, juga banyak mengandung vitamin dan juga di sini disiapkan. Kita datang naik motor atau naik mobil dengan sambungan sudah siap nasi, siap bumbunya dan sebagainya. Tinggal kita menikmati. Bisa makan saja ya. Tinggal makan saja. Tidak perlu apa-apa. Oh iya. Ya, baru wisata kuliner atau kita makan sama-sama. Oke, makasih. Oke. Ya, baik itulah tadi hasil wawancara bersama dengan salah satu pengunjung Bapak Cokas. Dan terima kasih Tribuners, terima kasih rekan Darullah atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Baru dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengucapkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga kesehatan. Dan saya mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.